Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Deprisa, perwakilan dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Metabolisme dan Bioenergetika Protein. Yang pertama yaitu definisi metabolisme protein. Metabolisme protein adalah metabolisme yang berasal dari asam amino yang sumbernya dari asam itu sendiri. Dalam total keseluruhan asam amino yang dihasilkan ada sekitar 85% yang berfungsi sebagai sintesis pada protein. Asam amino yang bertujuan sebagai metabolisme tersebut dapat kita jumpai pada protein yang kita makan setiap harinya. Selanjutnya yaitu metabolisme protein. Protein tersebut berproses sebagai hasil dari degradasi protein di dalam tubuh. Metabolisme protein merupakan proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, transminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa biosintesis asam-asam amino, dan bagaimana keterkaitan antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan lipid. Selanjutnya itu katabolisme protein. Jenis-jenis asam amino. Yang pertama yaitu asam amino glukogenik. Adalah asam amino yang dipecah menjadi pirufat, katoglutarat, dan suknisil CoA, fumarat atau oksaloasetat. Asam amino ini dapat keluar masuk ke jalur reproduksi pirufat atau intermediate. Siklus asam sitrat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Yang kedua yaitu asam amino ketogenik. Adalah asam amino yang hanya dapat masuk ke intermediate asetil CoA atau asetoasetil CoA. Yang ketiga yaitu asam amino ketogenik. Adalah sebagian kerangka karbonnya membentuk asetil CoA, sedangkan lainnya membentuk senyawa potensial untuk sintesis glukosa. Selanjutnya yaitu katabolisme asam amino. Yang pertama, asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain atau karbohidrat dan protein. Tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Asam amino memerlukan pelepasan gugus amin yang kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Yang kedua yaitu rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Yang ketiga, tahap pelepasan gugus amin dari asam amino yaitu yang pertama transaminasi adalah enzim aminotransferase memindahkan amin kepada ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua yaitu deaminasi adalah pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Selanjutnya siklus urea. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati yang selanjutnya dibuang melalui ginjal beberapa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahap pertama dengan peran enzim karbomil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua, dengan peran enzim omitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan lomitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga, dengan peran enzim argininosinat sintase, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat liase, L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-arginosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Yang kelima, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea.
Gangguan pada salah satu tahap siklus urea sangat berbahaya karena tidak ada alternatif jalur lain sehingga menyebabkan hiperammonemia yang dapat menyebabkan koma hingga kematian. Anabolisme asam amino. Biosintesis asam-asam amino terjadi melalui jalur yang berbeda-beda. Akan tetapi, meskipun begitu, mereka mempunyai suatu ciri yang sama, yaitu rangka karbonnya berasal dari zat-zat antara glikolisis, jalur pentose, fosfat, atau dari siklus asam sitrat. Reaksi pada anabolisme asam amino yaitu 1. Reaksi transaminasi, yaitu dibutuhkan enzim alanin aminotransferase. Yang kedua, reaksi transdeaminasi adalah metabolisme yang melepaskan gugus amina dari molekul senyawa asam amino. Gugus yang terlepas akan terkonversi menjadi amonia. Selanjutnya, sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotida. Kunci utama dalam proses sintesis protein adalah DNA yang merupakan material genetik dari sel. Tahapan pada sintesis protein, yang pertama replikasi DNA, yang kedua yaitu transkripsi dan translasi. Selanjutnya, bioenergi protein. Energi dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk memelihara dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Sebagian besar, tumbuhan memperoleh energi secara langsung dari matahari dan menggunakan energi tersebut untuk mensintesis molekul kompleks yang menyusun struktur dan bagian dari tumbuhan. Sementara hewan tidak dapat menggunakan energi dari oksidasi molekul kompleks yang dinamakan oleh hewan tersebut. Energi dalam pakan tidak tersedia hingga molekul kompleks dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana melalui proses pencernaan. Produk dari pencernaan kemudian diserap ke dalam tubuh oleh hewan di mana terjadi proses oksidasi yang melepaskan energi. Baiklah, hanya itu asal dari hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.